Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yesaya pasal 33. Yesaya pasal 33 ayat 15 dan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memahami sebuah kebenaran tentang apa untungnya jadi orang jujur. Apa untungnya menjadi orang yang jujur? Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan sebaliknya, apa ruginya menjadi orang pembohong? Saya mau katakan bahwa menjadi orang jujur itu untung besar. Untung besar. Tapi orang pendusta, orang pembohong justru rugi besar. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, saya pastikan bahwa bila kita hidup jujur, maka keuntungan demi keuntungan yang kita akan dengarkan sebentar akan menjadi milik kita. Sama seperti Nabi Yesaya melihat pada zamannya Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan untuk penyambung lidahnya Tuhan. Nabi Yesaya melihat dan menemukan bahwa orang-orang jujur itu sangat beruntung. Untuk itu, jemaat terkasih, kita harus memiliki sebuah komitmen seperti khotbah 2 minggu yang lalu, bahwa untuk jujur itu harus berkomitmen. Memang untuk jujur itu penuh dengan resiko, ada harga yang harus kita bayar. Dan orang jujur itu harus kita dekat dengan Tuhan. Jadi berani kita sekarang berkata, saya harus hidup jujur. Amin. Jujur dalam segala, jujur dalam perkataan, jujur dalam bekerja, jujur dalam buka usaha, jujur dalam kuliah, jujur dalam sekolah, dalam segala. Nah, yang pertama mari kita lihat jemaat terkasih. Bila kita hidup jujur, keuntungan yang pertama, kata-katanya dipercaya. Kata-katanya dipercaya. Jadi kalau kita selama ini hidup jujur, kita dalam berbicara setiap kitanya jujur, setiap kita berjanji jujur, ditepati dengan tepat waktu. Setiap kita mungkin meminjam sesuatu, apakah itu barang atau uang,
kita akan membayar, mengembalikannya dengan waktu yang kita tentukan. Katakanlah 1 minggu bayar pun tepat kita membayarnya. Dan kalaupun mungkin ada kendala mendadak yang kita tidak bisa elakkan, tidak bisa kita bayar, minimal kita datang, tidak bisa kubayar minggu ini karena begini. Jadi kalau kita selama ini dilihat oleh orang selalu tepat, selalu jujur, saya percaya kata-kata kita akan dipercaya oleh setiap orang. Kata-kata kita akan dipercaya juga oleh Tuhan. Diingatan setiap orang, di pikiran setiap orang, yang setiap kalau dia melihat kita berbicara, berjanji, mengatakan hal apapun selalu ditemukan jujur, maka dalam hatinya orang ini adalah orang jujur. Tapi bila sebaliknya setiap kita ditanya, kita tidak pernah berkata jujur, sebab bohong itu tidak bisa disimpan lama. Sepintar-pintarnya kita berbohong, berdusta, tidak lama itu akan ketahuan. Maka kita tidak akan dipercaya oleh orang. Sia-sia kita bercerita dari pagi sampai siang hingga menjelang malam. Sudah kita ceritakan dari Amerika sampai Tiongkok. Tapi orang yang mendengar berkata, tidak lebih kau seperti radio yang rusak-rusak. Apapun kau bilang, jangan pernah kau paksa aku bisa mempercayainya. Karena selama itu temukan engkau tidak pernah jujur. Jadi hati-hati jemaat Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita katakan itu benar, tapi karena kita selama ini tidak pernah jujur, orang tidak akan pernah percaya lagi dengan apa yang kita ucapkan. Ada satu suku tertentu yang saya kenal. Sekali kita bohongi sampai mati, kita tidak akan bisa dipercaya. Mau kita bertobat pun belum tentu bisa dipercaya. Itu ada suku tertentu yang seperti itu. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Beberapa kali saya dites soal kejujuran. Pernah saya disuruh mengambil uang ke rumah. Dikasih saya kunci rumah. Banyak emas, banyak barang-barang mahal, uang di rumah ini. Saya dites, 1 rupiah pun tidak ada yang berkurang, atau benda apapun di rumah itu tidak ada yang berkurang. Sejak saat itu saya menjadi orang yang begitu sangat dipercayai. Saya diperlakukan melebihi seluruh karyawan di perusahaan itu. Saya sering diajak makan ke restoran, sering diajak jalan-jalan sama keluarga saya, sering dikasih uang di luar gaji, sering dikasih fasilitas yang luar biasa. Hanya gara-gara saya bilang begini, saya bilang, saya ini mau sekolah pendeta. Dulu cita-citaku jadi seorang pendeta. Jadi saya mau mengundurkan diri dari perusahaan ini karena saya mau sekolah pendeta. Hanya karena permintaan itulah saya diizinkan bisa keluar dari perusahaan. Sekali dipercaya sampai mati dipercaya. Jujur. Setiap saya ditanya, saya selalu menjawab jujur. Ternyata diselidiki juga, benar nggak jawaban si Ali?
Dan jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, saya rasakan keuntungannya. Tetapi ada beberapa orang yang sudah ucap dalam hati, sampai saya punya motto begini: 5 kali kau ngomong, 6 kali kau salah. Jadi dia mau ngomong seperti apapun, bagiku kalaupun dia merasa sudah bertobat, sampai detik ini tak pernah kupercaya perkataan, kecuali Tuhan bicara sama saya. Kali ini Pak Pendeta percaya yang ucapannya, karena aku memakai mulutnya sekali ini mengatakan, kalau bukan saya tidak akan pernah percaya. Karena setelah saya selidiki terus, belum pernah saya terlalu yang jujur, selalu bohong. Betapa ruginya dia jemaat. Tapi kalau kita berkata jujur, sama seperti saudara-saudara Yusuf pada waktu pergi ke Mesir, ternyata menjadi mangku bumi di Mesir itu adalah Yusuf, saudaranya yang pernah mereka buat ke sulung, yang mereka jual ke orang Ismail. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudaranya tidak mengenali Yusuf. Lalu Yusuf dengan suara membentak, "Hei kalian semua, pengintai atas negeri ini." Tapi saudara bilang, "Kami tidak mengintai tuanku. Kami ini adalah satu ayah. Kami ini adalah orang jujur. Kami ada 12 bersaudara, tetapi satu sudah tiada." Dan Yusuf berkata, "Perkataanmu itu harus diuji. Sebelum kulihat adikmu yang paling bungsu datang ke istana." Kata-kata itu diuji, dan ternyata mereka adalah orang jujur. Jadi orang yang jujur, kata-katanya dipercaya. Amin. Amin. Senangkan jemaat kalau kata-kata kita dipercaya orang? Bahagia enggak? Tapi suka orang bilang, "Pandai sih, ano parabela kumulila." Ya, kejujuran adalah kunci kepercayaan orang lain pada apa yang kita katakan dan lakukan. Kejujuran adalah kunci kepercayaan, pintu gerbang kepercayaan orang lain, bahkan Tuhan sendiri, pada apa yang kita katakan dan lakukan. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang jemaat. Saya tak ngomong apa-apa, tapi saya bilang, hari Minggu ya Allah. Saya tak ngomong, saya nggak sabar, tapi dia bilang, hari Minggu. Itu beberapa bulan yang lalu. Lalu saya lihat-lihat, kenapa enggak cuma ini? Saya sulit mempercayai orang-orang yang seperti itu sampai kapan. Apalagi yang dibohongi adalah seorang hamba Tuhan. Jadi kalau ngomong A, B, C, D, bagi saya itu omong. Jemaat pun kalau membohongi saya akan tidak percaya jemaat ngomong. Dan saya tidak akan berdosa di sini. Karena yang membuat kita tidak dipercayai adalah kita sendiri. Makanya jemaat, baik anak sekolah, kalau kau menjadi dipercayai oleh orang tuamu, selalulah jujur. Dari mana? Dari warnet, katakan sebenarnya. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi.
ketemu cowok kita juga. Katakan yang sejujurnya, jangan bilang ketemu opung tadi aku Pak. Katanya opungku dia, padahal cowoknya. Mana mau sekolahmu? Sudah upaya, dicek ke sekolah, sudah 3 bulan juga. Hati-hati, jangan salahkan orang tuamu bila tidak mempercayai lagi. Istri-istri kalau dipercaya pegang uang, uang selalu habis. Jangan salahkan suamimu kalau engkau istri yang tidak pernah dipercayai suamimu. Saya tidak salahkan ada suami-suami yang pegang uang sendiri karena istri tidak bisa dipercaya. Setiap gajian 3 hari sudah ludes. Kenapa? Langsung pergi ke salon. Udah pergi ke salon, ke mall, beli baju. Kalau kita kaya sih gak tahu. Kemarin saya sedikit memang sedikit bahagia, tapi sedikit agak sedih. Karena ada seorang temanku di Jakarta kemarin ajak kami makan di sebuah restoran yang punya nama. Lalu setelah pulang dikasih berkat dan dikasih di dalam tas itu. Ternyata kaos warna merah. Kuliah bandrolnya 650. Sedihnya apa? Ini kaos hanya tidak bisa dipakai. Udah kaos tidak punya kerang. Sebenarnya dibeli kemeja sudah bisa ditembung 10 pasang di gerbang. Gak bisa pakai khotbah kemana-mana. Namanya orang kampung kan. Bagi orang Jakarta kaos-kaos yang mulai seperti ngomong ini di Jakarta itu khotbah pakai kaos tanpa kerah. Coba dia nanti bawa baju pakai jas atau pakai jaket. Kaos, tapi kaosnya bukan kaos 5.000, 5.000, bisa sampai 1 juta, 2 juta harga kaos. Cuma kita orang kampung ini kan untuk apa? Udah bisa 10 kemeja. Apalagi kalau belinya sama ibu serai, diskon 2 kemeja. Sedikit agak sedih karena lihat harganya itu. Kalau sempat lihat tidak lihat harganya itu bagi paling aku rasa 5.000 dikit itu. Ya. Namanya lah jarang-jarang masih beli yang mahal-mahal. Jadi gak tahu merek mana asli, mana palsu, mana murah, mana mahal. Nggak ngerti-ngerti, yang penting bisa dipakai. Nah, jemaat terkasih, kata-katanya dipercaya. Kebohongan menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Ini dari mana kau? Ada kerjakan tugas tambahan dari rumah. Sesaat selamat. Bapaknya bilang lain kali, "Bobo sayang, kasih tahu bapak ada sebabnya." Sesaat selamat. Sampai di rumah kau coba-coba pakai TikTok, kutipu bapak. Satu saat terbongkar. Kata kawanmu kau sama anak laki-laki, angkat kaki. Habislah kau lepas lapak. Dan yang paling menyedihkan, kau tidak akan pernah bisa dipercaya. Rugi. Mulai sekarang jemaat Tuhan, jujurlah mulai sekarang. Amin. Amin. Kalau selama ini bohong-bohong dikit, buang. Kalau selama ini bohong besar, bukan cuma kurangi, hapus. Yang kedua, sehingga kalau setiap kita ngomong, orang percaya. Yang kedua, apa untungnya jadi orang jujur? Hidupnya tenang dan penuh damai sejahtera. Malia 2 ayat 5 dikatakan firman Tuhan,
Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Jadi bahagianya, untungnya jadi orang jujur, kita tenang. Coba kalau jemaat bohongi seseorang, ketemu dengan orang itu jadi kita gimana? Aduh, aku bohongi dia. Contoh kalau jemaat punya utang, 1 minggu boleh dan sumpah demi Allah, sumpah 1 minggu. 1 minggu yang kita utangi itu gak datang-datang, kita merasa berbahagia. Ketemu di jalan, gimana? Tenang gak? Kalau ada jalan ke atas pakai saya, aku harus terbang. Kemarin ke gerangan ke kiri jurang, lubang ke kanan. Kalau antre bahaya. Jadi sepanjang jalan hatimu gimana? Karena kau bohong. Sepintar apapun kita menghadapi senyum, senyum bukan senyum bersodet, ciptaan itu tidak. Senyum adalah senyum kemunafikan. Hati kita lah jadi juri wasit yang tidak bisa dibohong. Kalau kita berbohong, rasa tertuduh selalu datang. Jemaat kalau berbohong pasti ada rasa tertutup terus. Tidak ada ketenangan, gelisah. Damai sejahtera bagi orang pembohong tidak akan pernah ditemukan. Karena damai sejahtera tidak akan bisa tinggal di hati yang suka berbohong. Tapi kalau kita jujur, saya bersaksi sedikit jemaat. Tanggal 12 tepatnya hari Sabtu saya pulang dari Jakarta. Hampir 1 minggu kurang lebih ya, 4 hari saya di Jakarta. Karena ada sesuatu panggilan dari BPD bersama Pak Ketua dan saudara. Dan hari Sabtu itu kami dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 4 kami sudah berada di ruang tunggu E2 namanya, Batik E. Ini tanggung ini makan siang kecepatan karena mengejar ke bandara, ketemu beberapa teman. Akhirnya sampai di bandara, saya sudah berhenti, sudah mau pingsan, saking lapar. Karena tidak ada kesempatan waktu itu untuk makan. Karena swab lagi butuh waktu berjam, antri. Jadi di ruang tunggu itu untuk mengatasi rasa lapar ini bersama dengan teman. Di ruang tunggu itu saya pesan lagi 2 pok mie. Kebetulan Pak Ketua lagi jalan-jalan kemana-mana, coba dulu pesawat take off. Saya sama teman, saya beli pok mie, tak 2 akuan, 1 bungkus roti mari. Artinya sebelum pok dimasak, roti mari mengganti dulu karena sudah mau pingsan. Udah gini, udah orang sudah seperti goyang-goyang. Nggak tahu kalau jemaat Tuhan kelaparan, nggak tahu seperti itu. Tapi Pak Gembala rajin begitu. Ya, apalagi minum kopi sebelum itu dijamu kawan, aduh makin gemetar, makin lapar. Jadi kalau kita ternyata gak lapar minum kopi, makin lapar. Karena gak tahan dari sambil menunggu.
Lalu kubayar, berapa ini semua? Kubayar. Saking laparnya langsung kembaliannya ke kantongi. Langsung aku cari tempat duduk. Kutunggu-tunggu kopi gak sabaran lagi masak. Makan dulu roti mari. Roti mari hampir habis 1 bungkus. Pop mie sudah masak, habis. Pop mie-nya habis. Tiba-tiba datang informasi. Bagi nomor sekian pindah ruang tunggu KP6. Saya lihat ini pesawat kami apa tidak? Waktu saya lihat bersama tiket di kantong, saya lihat uang saya kok banyak kembaliannya. Saya kaget. Harga kopi, aku sama roti mari, biasanya kalau di bandara itu hampir 3-4 kali lipat kadang-kala mahalnya. Kopi di Tempung mungkin berapa? Bisa 5.000 ya. Kalau di bandara bisa 3 kali lipat. Ya, kita minum teh manis di rumah gratis, ya kan? Nah, di pintu pasar 10 balik 5.000. Coba tes minum teh manis di bandara. Bisa-bisa 25.000. 20.000. Lalu saya apa nggak salah ini? Coba, apa nggak salah ini dia kasih banyak kembaliannya? Kira-kira kalau kita merasa apa? Aduh, terima kasih Tuhan berkatmu. Nah itu bisa saja kan? Karena kepolosan kita. Aku sudah beli ini kok uangku sedikit kurang. Tapi hati saya seperti tidak sejahtera. Saya datangi penjual, jual lagi. Sini dulu kan. Ada apa Pak? Coba dulu hitung. Kamu salah hitung bagaimana? Kenapa Pak? Pok ini tadi 2, ya Pak. Nah, mungkin dia nilai matematikanya mungkin nilai 3 atau 4. Jadi harus pakai kalkulator. 2 aqua. 1 roti mari ini. Enter. Sekian Pak. Loh, saya kasih uang tadi segini kok kembaliannya segini. Bayangkan ruginya dia 3 kali lipat. Dan kali kamu harus pintar ya saya. Aduh, terima kasih Pak. Sampai gini dia takut. Terima kasih Pak. Sebenarnya kalau saya pura-pura tidak tahu, bisa nggak kira-kira salah siapa? Dia salah hidup. Tapi hati tidak sejahtera. Karena dia penjaga di sini. Nanti kekurangan itu akan dibebankan, dikurangi dari gaji dia. Tetapi untunglah belum di pesawat. Sempat saya di pesawat gimana itu coba ya? Apa saya kembali benar-benar mengantar itu? Tiket aja sudah berapa? Minta nomor teleponnya, nggak tahu nomor teleponnya. Tapi itulah saya kasih. Lain kali kamu berpikir harus mantap ya. Iya Pak. Tak kenapa tadi Pak? Tak tahu aku bisa begini. Itu kejujuran. Dan saya seringkali mengawas. Jadi kalau jemaat jangan bilang terima kasih Tuhan baiknya engkau. Kau buat salah menghitung. Tahu bukan ya. Itu dosa. Amin. Jangan kau sebut terima kasih Tuhan, aku sudah dapat togel 3 angka. Utangku terbayar. Kau bilang terima kasih Tuhan, kau menjudi. Kau dapat dompet, ada KTP-nya di situ. Uangnya ada 3 juta. Tuhan, dulu kalian hari uang 3 juta persis. Terima kasih. Sampai nunggu kau tanya. Padahal ada KTP-nya di situ. Jangan bilang kau terima kasih. Kembalikan kepada yang punya KTP. Amin. Hati kita jadi penguji. Hati saya seperti ada rasa seperti kurang sejahtera. Kenapa? Ternyata kembalian uang tidak pas. Jadi kalau kita jujur, hidup kita ini tenang. Amin. Jujurlah. Amin. Tenang hidup. Ya kalau ada orang seperti tak tenang, jangan-jangan banyak ketidakjujuran dalam dunia. Tidak cukup, seperti tak tenang. Yang ketiga, apa
untungnya jadi orang jujur? Yang ketiga, orang jujur bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Coba cek orang jujur di Alkitab. Pertama ditemukan Henok. Henok di Alkitab dengan Henok Bandiana itu beda tipis, ya. Beda tipis. Nah, Henok di Alkitab itu dikatakan bergaul erat dengan Tuhan. Henok itu orang benar. Benar artinya jujur. Saking eratnya dia dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mengizinkan Henok lama-lama di bumi. Umur 365 tahun langsung dia diangkat Tuhan hidup-hidup tanpa melewati kematian, naik ke surga. Yang kedua kita temukan bernama Nuh. Nuh berkawan dengan Tuhan. Dia orang saleh dan jujur. Yang ketiga namanya Ayub. Ayub itu disebut orang jujur. Dia bergaul erat dengan Tuhan. Jadi orang jujur itu kawannya sudah pasti itu. Pembohong kawannya siapa? Baru itu percaya sama Tuhan ini. Jadi orang yang suka bohong itu satu STM dengan iblis. Kedua STM-nya iblis. Dia mungkin seksi kerohaniannya. Karena kalau kita katanya pembohong, bapakmu adalah iblis. Tapi kalau kita jujur, dekat sekali dengan Tuhan. Makanya orang jujur itu kalau berdoa, jangan sampai air matanya terkadang menetes, Tuhan sudah jawab doa. Kalau air matanya hancur, Tuhan yang hancur. Orang jujur itu erat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, jangan berdoa kalau kita pembohong. Bergaul erat dengan Tuhan. Yang keempat, apa untungnya jadi orang jujur? Tetap kokoh dan kuat serta tak tergoyahkan sekalipun dalam badai kehidupan. Di sejarah Alkitab, selain Yesus Kristus, Ayublah yang paling besar penderitaannya sepanjang sejarah kita. Betapa penderitaan Ayub itu luar biasa. Tapi karena Ayub dikatakan oleh Tuhan, dia saleh dan jujur, Ayub tidak pernah tergoyahkan. Jadi orang-orang yang suka bohong, percayalah, itu bukan orang yang berkomitmen. Itu pendiriannya tidak kuat. Itu gampang dihempas. Bukan badai angin sepoi-sepoi pun bisa menghempas dia. Tapi kalau orang jujur, kokoh, tak tergoyahkan. Lihatlah Nuh, lihatlah Henok, lihatlah Ayub. Banyak penderitaan, tapi tidak goyah. Tidak goyah. Jadi kalau jemaah kadang-kadang setia beribadah, percayalah, gak jujur itu. Tapi kalau jemaah berkomitmen setia, ini sedikit masalah gak datang ibadah, percayalah hidupmu tidak benar. Dengan khotbah seperti pedas dan keras berkata, hapus
Orang jujur tidak perlu minta pembelaan. Orang jujur tidak perlu cari kebenaran. Orang ngomong apapun tentang dia, gak goyah. Jemaat ngomong apapun tentang saya, kalau saya jujur, saya tidak akan goyah. Bahkan ada dulu jemaat, karena diingatkannya janji imannya untuk pembangunan rumah Tuhan, alasannya tidak dapat. Sementara beli kalung dipakai pulang ke gereja. Salahkah jemaat beli kalung dan cincin? Mau seperti rantai gajah pun dibeli kasar. Tapi rumah Tuhan kita berjanji iman, sedikit pun kita tidak cicil. Tapi beli emas, beli kalung. Waktu saya ingatkan itu, bukan berarti saya sudah beli emas, beli kalung, ada uang ini, tidak. Mari kita cicil. Saya dijelek-jelekkan sejelek-jeleknya kuntilanak dan gundurwo. Pendeta saya sedikit pun tidak. Tapi suatu saat nangis lagi. Pasal 10 hari lagi, saya sudah jujur. Kuakuilah dosa-dosaku yang lalu. Aku aja pun sudah tak ingat itu. Jadi jemaat mau diomongin apapun gak usah takut, amin. Kalau itu kita jujur dan benar, gak usah takut, gak usah perlu cari bukti-bukti fakta-fakta pembelaan. Bagi orang jujur itu tidak perlu. Lihat kata-kata ini. Orang benar tidak perlu membela diri. Orang jujur itu tidak perlu bukti-bukti. Orang bohong itu selalu bela diri tanpa bukti. Jadi kalau kita orang jujur, di ngomongin apapun, gak usah takut. Gak usah takut. Kita kokoh. Tapi namanya kalau pembohong, aduh, pasal-pasal pun main ke situ. Pasal sekian fitnah, pembohongan, segala macam, pasal-pasal pun main ke situ. Penjara sekian tahun. Tapi kalau orang benar, tidak perlu. Yang terakhir, yang kelima. Oh, kalau dengar ini pasti kita lebih lega lagi. Orang jujur itu pasti mengalir berkat Tuhan. Amin. Amin. Kita bukan hanya pintar nyanyi. Sungai sukacitamu mengalir apa? Bersamamu. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi hari siang berganti malam. Aduh, bangun pagi langsung berkah, siang berkah, apa lagi? Malam berkah, tengah malam tidur nyenyak, itu juga berkah. Ngorok pun kita diberkati. Amin. Amin. Diberkati. Karena ngorok ini itulah pencuri kan jadi masuk ke rumah. Oh, pencuri jadi jantungan pingsan di depan rumah. Padahal dia udah mau cepat pintu, tiba-tiba ngorok. Oh Tuhan. Kebetulan pencuri sakit jantung. Pagi-pagi buka pintu sudah tergeletak innalillahi, pencuri.
ngorok pun jadi berkah. Saya nggak melayani di Jakarta, pulang Sabtu, walaupun ada yang ternyata lebih ramai di Tembung daripada Jakarta, sunyi di Jakarta. Makanya saya nggak berlama-lama di Jakarta, sunyi. Di Tembung padat. Di Jakarta kita masuk ke mall terkenal, sedikit orang. Karena rata-rata orang mengurung diri di rumah. Gereja pun hampir rata-rata masih tutup, belum seperti kita bisa tatap muka. Tapi saya diberkati dengan gereja. Beberapa teman ajak ketemu, sudah diajak ke restoran paling berbintang, baru sekali makan juk-juk. Udah makan juk-juk, dapat baju setengah juk lebih, kasih amplop lagi. Udah kasih amplop, bawa lagi itu si Usman. Oh, tahu dia saya. Dikasih saya dodol. Untunglah si Usman kasih dodol lumayan banyak. Ku bagi 3 lah dodol ini. Satu pakai 2. Mengalir berkat. Jujur saja. Apalagi saya dengar lewat Facebook siaran langsung khotbah minggu yang lalu, saya hanya pesankan kepada Amang Pendeta Sa'man. Tema gereja kita bulan ini aman kejujuran, itu tok. Bisa ditanya. Tapi tetap tergantung Roh Kudus. Kompak. Ternyata mendengar disinggung tentang berbahasa. Salah satu kita mentes orang benar atau orang jujur atau tidak dari suatu uanglah yang paling kuat menguji kejujuran dan kebenaran. Mengalir berkat Tuhan. Maukah jemaat Tuhan diberkati? Amin. Pagi diberkati, amin. Siang diberkati, amin. Tengah malam diberkati, amin. Harus sampai ada orang tengah malam membangunkanmu karena sudah tidak tahan menunggu pagi untuk antar berkat ke rumah kita. Amin. Padahal kalau gembala diketok jemaat pagi-pagi, jantung bisa berdebar. Masalah apa? Tapi terkadang tidak harus seperti ini. Gak sanggup lagi bisa tidur malam. Harus kuat terberkat ini amal sama. Karena besok paginya saya membutuhkan berkat itu. Tuhan bisa. Amin. Saya tutup dengan sebuah kisah sebelum kita berdoa. Di satu kerajaan ada seorang raja. Di masa tuanya hendak mencari pengganti. Kali itu raja itu sangat bijaksana. Dia tidak meneruskan kerajaan itu kepada anak kandungnya. Sebenarnya seperti itu biasa terjadi. Tapi kali itu raja ini agak unik. Dia bikin sayembara. Dia kumpulkan anak-anak muda yang layak jadi raja. Dari segi tinggi ganteng bintang dikumpulkan. Lalu raja berbilang, dalam 1 tahun ini aku sedang memilih siapa menjadi pengganti. Maka dengan ini saya beri kalian 1 biji benih untuk kalian bawa pulang untuk tanam di dalam pot. Tanaman siapa nanti yang paling tumbuh bagus, apalagi sampai berbuah lebat, saya akan melihat dan menentukan
kemudian aku akan panggil kalian membawa hasil tanaman. Anak muda begitu bersukaria berbahagia. Dia minta benih itu sebiji dari raja. Pulang langsung beli pot yang terbagus, pupuk yang terbagus, ditanamlah benih. Biji yang diberi oleh raja. Ada seorang anak muda, dia tanamlah itu di pot yang bagus, pupuk yang sangat subur. Dia siram setiap hari. Hari berganti hari, benih tak tumbuh. Minggu berganti minggu, benih kawan ini tak tumbuh. Bulan berganti bulan, hingga genaplah 12 bulan, benih tak tumbuh. Raja memanggil seluruh anak muda yang menerima biji itu dari raja. Masing-masing membawa pot yang besar, dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Semua membawa pot yang tumbuh tanaman, bahkan rata-rata sudah berbuah. Tetapi si anak muda ini bergumul dalam hatinya, apakah aku harus pergi ke istana raja membawa pot yang tidak tumbuh benih? Awalnya anak muda itu tidak mau datang ke istana raja setelah 1 tahun. Tetapi ibunya berkata, "Anakku, tetaplah kau pergi. Malah raja bisa menghukummu nanti engkau tidak taat kepada undangan raja. Apapun hasilnya bawalah." Semangatlah anak muda ini. Dia bawalah. Waktu dia bawa, semua orang mengejek dia. Semua orang menertawai si anak muda ini bodoh, bego, dihina, dilecehkan, karena hanya pohonnya lah yang tidak tumbuh. Begitu raja muncul dan berkata, "Mari tunjukkan tanamanmu masing-masing." Diangkat dengan bersorak-sorai. Tetapi si anak muda ini memilih paling belakang karena potnya tidak tumbuh apa. Lalu raja memanggil anak muda, Sabri namanya. Sabri, mari kita. Sabri jantungnya diudak. Pasti raja akan menghukum aku dan mempermalukan aku karena hanya tanamanmu yang tidak tumbuh. Dan semua bersorak, "Hore, mampus kau, mampus kau." Apalagi baru kurang Batak lagi kan, "Kau mampus, mampus." Tapi pada waktu raja memanggil si Sabri dengan potnya yang kosong, hanya benih yang tidak. Raja berkata, "Hari ini aku akan mengumumkan siapa pengganti. Penggantiku adalah si Sabri ini." Semua berteriak protes kepada raja. Raja bego, tidak bijaksana. "Apa alasanku memilih si Sabri? Lain akan pantas jadi pengganti pada dua," kata raja. Pertama, dia jujur. Karena semua benih yang kuberi kepada kalian semua adalah benih yang sudah dimasak dan sudah diteliti ahli tanaman kerajaan. Itu tidak akan bisa tumbuh sampai kapanpun. Tapi kalian mengganti benih yang kuberi. Yang jujur hanya si Sabri. Itu yang pertama. Yang kedua, Sabri seorang yang bertanggung jawab dan pemberani. Walaupun tidak tumbuh benihnya, tapi dia berani mengangkat pot yang kosong dan mendengar ocehan-ocehanmu, hai engkau pembohong dan pendusta.
siksa karena dia sangat jujur. Bahagia tak jemaat Tuhan jadi orang jujur. Ini sebuah kenyataan. Jujurlah, walau jujur itu penuh risiko. Si Sabri tidak pernah mimpi jadi raja, tapi kejujuran membuat dia jadi raja di negeri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Walaupun cerita ini sebuah cerita singkat, tapi percayalah itu akan jemaat akan alami suatu saat. Engkau mungkin seorang karyawan